Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Raja dan Surga. Sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Engkau lihat kerinduan umat-Mu datang di rumah Tuhan. Membawa setiap persembahan syukur kami Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih untuk kami bangun pagi hari. Terima kasih untuk makan minum. Terima kasih untuk segala hal yang terjadi. Dan biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami siap terima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Tuntun, didik, ajar dan tegur kami. Sehingga kekristenan kami bukan hanya sebatas agama. Kekristenan kami adalah pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Hamba berdoa. Setiap jemaat Tuhan di lantai 1, di lantai 2, dari paling depan sampai paling belakang, paling kanan sampai paling kiri diberkati dalam nama Yesus. Pulang ada sukacita, pulang ada damai sejahtera, pulang ada pemulihan, pulang ada mujizat. Karena Tuhan menyertai kami. Hamba doa Tuhan yang kuduskan agar apapun yang hamba sampaikan hanya berasal daripada Allah. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kepada firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat siang saudara, bagaimana kabarnya siang hari ini? Puji Tuhan, senang sekali bisa ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pada kesempatan kali ini ibadah Minggu Raya 24 Oktober 2021 sesi yang kedua. Saya bahas beberapa minggu terakhir dengan tema penghambat perkenanan Tuhan. Saya ada pada bagian yang ketiga. Di mana bagian yang pertama saya sudah jelaskan yang menghambat perkenanan Tuhan dalam hidup orang percaya adalah kebodohan. Kebodohan tidak ada hubungannya dengan tingkat akademis seseorang. Dalam Alkitab kebodohan lebih dicondongkan kepada tindakan, perbuatan dan keputusan. Nah minggu lalu saya sudah tekankan bahwa salah satu penghambat perkenanan Tuhan yaitu jealousy atau iri hati. Ada banyak orang Kristen, kita ini gak hidup dalam rasa syukur. Kita terlalu banyak sibuk membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Apa ciri orang iri hati? Orang iri itu sederhana, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah saya akan selesaikan keseluruhan bagian dari iri hati pada sesi yang kali ini. Nah sebelum saya bagikan, saya mau memberikan sebuah informasi karena saudara yang tinggal di daerah kota wisata mungkin sudah dengar kabarnya. Kemarin hari Sabtu pagi-pagi jembatan yang memisahkan daerah Kanadian dan kota wisata. Maksudnya ada kan tahu ya ada jembatan itu daerah Kanadian sebelum Compark, pintu yang keluar itu. Nah itu ada orang yang bunuh diri pagi-pagi. I don't know mungkin sekitar jam 5:30. Yang menyedihkan adalah yang bunuh diri ini seorang ibu-ibu. Saya lihat KTP-nya karena ke-share. Saya lupa usia pastinya sekitar 40-an, 40 ke bawah. Karena anaknya sudah 2, salah satu sudah besar. Dan yang paling tragis di KTP ditulis agamanya Kristen. Artinya dia seorang Nasrani, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tindakannya dia lompat. Nah ada banyak orang berspekulasi katanya ibu ini lompat mungkin gak sengaja. Ada juga yang bilang mungkin dibisikin setan. Karena dari CCTV kan dia warga di klaster Vancouver UB. Jadi dia katanya keluar rumah jalan tapi pakai masker. Nah banyak orang karena dia pakai masker ini banyak orang berspekulasi bahwa dia bukan bunuh diri. Bisa juga karena kecelek atau yang lain sebagainya. Karena orang kalau mau bunuh diri biasanya gak repot-repot lagi mau pakai masker. Dia tinggal jalan menuju, lompat, selesai. Tim sudah dikerahkan, Basarnas, yang lainnya sebagainya, kepolisian. Itu sudah dari kemarin seharian cari, tapi tadi pagi infonya masih belum dapat. Jenazahnya masih belum dapat, padahal kalinya itu gak dalam-dalam amat. Dan kalaupun ke bawah arus ya cuma satu jalur. Karena setelah ketahuan lompat, orang segera tim dari security kota wisata segera cari. Tapi ya saya nggak tahu mungkin udah dapat, tapi sampai tadi pagi saya berangkat ke tempat ini masih belum dapat katanya. Nah yang saya mau sharing kan begini. Akhirnya ketahuan lah kan menyebar di grup-grup klaster-klaster kota wisata.
Ternyata ibu ini intinya memang punya masalah dengan pasangannya, suaminya. Sampai akhirnya suaminya pergi keluar gak ngerti gimana. Akhirnya ibu ini mungkin depresi, ya dia keluar, dia bunuh diri. Yang disedihkan itu dia meninggalkan 2 anak. Satu anaknya udah cukup besar, satu lagi masih SD. Saudara bisa bayangin gak sedihnya anak-anaknya gitu. Waktu kabar ini terdengar di telinga istri saya juga sedih. Maksudnya kok bisa gitu, seorang ibu sampai mengambil tindakan sebegitu nekat. Dan saya mau tekankan kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, bunuh diri bukanlah solusi. Jadi kalau saudara pernah ada di titik di mana hasrat hati mengajak, mengarah, menyondongkan untuk kita bunuh diri, saya mau tekankan, bunuh diri bukan solusi. Sama seperti sebuah perceraian. Tidak bisa ada solusi, pasti ada dampak di dalamnya, apalagi bunuh diri. Dampaknya ya keluarga, anak-anak. Tapi yang paling parah bunuh diri itu dampak untuk diri sendiri. Karena orang yang bunuh diri pasti bagiannya ada dalam neraka. Saya tekankan itu kepada setiap jemaat Tuhan supaya nanti kalau saudara satu kali lagi stres, depresi, yuk mati yuk, ingat neraka. Karena selama pandemi berapa banyak nih jemaat nih yang suka konseling bilang, Pak saya udah mau mati aja Pak. Saya udah mati Pak, saya salah gak mati. Kalau ada jemaatannya kayak gitu saya bilang, gak apa-apa mau bunuh diri silakan, tapi latihan dulu. Gimana Pak maksudnya? Pelan-pelan, coba kalau ada kendaraan bermotor, nyalakan panasin sekitar 3 menit, lalu peluk knalpotnya. Kalau bapak atau ibu rasa nyaman, dan kira-kira bisa tidur nyenyak dengan knalpot itu, silakan. Karena nanti di neraka itu bukan cuma knalpot ya kan. Itu membara, Alkitab jelaskan bahkan api yang ada di neraka itu gak ada di dunia sekarang. Jadi sakitnya luar biasa dan itu abadi selamanya. Kan kalau orang aja udah stres, nikah itu kan sekali dan selama-lamanya orang udah stres. Apalagi neraka, itu abadi. Saudara pernah makan itu enggak? Makan yang pakai hotpot itu? Itu kan hotpot itu kan bahannya kayak dari batu itu, yang dipanasin tuh. Ya kalau dianterin berasap, gitu. Nah yang mau bunuh diri, coba satu kali iseng-iseng pesan hotpot. Saudara pernah kepikiran bunuh diri, coba sekali-sekali pesan hotpot. Bilang, Mas gak usah ada isinya, panasin aja batunya. Pas diantar, coba tempel pipi saudara, nggak usah lama-lama, 2-3 menit saja. Kalau saudara rasa nyaman dan ada sukacita di dalamnya, silakan bunuh diri. Tapi kalau baru 1-2 detik, gitu langsung, aduh jangan deh, udah deh bener. Karena memang secara penelitian orang yang bunuh diri itu sebenarnya sepersekian detik sebelum meninggal itu pasti menyesal. Karena sakratul maut itu terjadi. Kayak orang tenggelam, saya mau tanya, orang kalau tenggelam butuh waktu berapa lama untuk dia langsung mati? Butuh waktu minimal 3-5 menit. Waktu dia jatuh gitu kan gak langsung, enggak. Minum air dulu, masuk ke paru-paru, gelegepan. Dan fakta mengatakan sebagian orang mulai sadar mati itu gak segampang itu. Orang yang bunuh diri itu gak enak loh saudara, gantung diri itu matinya tersiksa. Hampir tidak ada mati yang nikmat tuh hampir gak ada. Semua mati itu pasti menyakitkan. Dan saya mau bilang, orang mati tidak punya, orang bunuh diri tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Kenapa saya harus ngomong ini keras, sederhana? Karena yang kemarin meninggal itu seorang Nasrani. Saya sedih. Saya nggak tahu kehidupan rohaninya seperti apa. Tapi yang saya percaya Yesus sangat mengasihi ibu ini. Tapi ketika dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, maka tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Tuhan tuh penuh kasih, tapi Tuhan juga tegas. Bunuh diri. Saudara gak usah bunuh diri, pasti mati kok. Saudara gak bunuh diri juga pasti mati. Ya kan, tinggal letak. Nanti tunggu aja, matinya model seperti apa. Saya juga pasti mati. Sama-sama bilang sama saya pasti mati. Bilang sama sebelahnya, karena itu gak usah bunuh diri. Tunggu aja. Jangan udah tenang aja. Ada orang kok, aduh Tuhan sampai bunuh diri. Saya berdoa mudah-mudahan cepat ketemu. Ya udah banyak lah orang cerita, ada penunggunya lah. Ada jadi tumbal lah, segala macam. Tapi intinya, buat kita orang-orang percaya kita tolak bunuh diri. Yang setuju katakan amin. Oke, sama-sama kita lihat Alkitab Kejadian pasal 4. Lihat Alkitab saudara, kita mulai masuk pada bagian pelengkap dari penghambat perkenanan Tuhan. Yaitu iri hati. Kejadian pasal 4, 1 sampai dengan 16. Lihat Alkitab saudara dan inilah firman Tuhan pada siang hari ini.
Saya baca ayat pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, terus kita bergantian sampai dengan ayat 16, kita akhiri bersama-sama. Kejadian 4, 1 sampai dengan 16, kisah yang paling terkenal tentang iri hati, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata anak perempuan itu apa? Dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua jemaat. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik. Terus. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban. Ya, di sini persoalannya mulai terjadi. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Apa kata Tuhan? Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus, nih perhatikan ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara yang ada iri hati, yang ada dengki, bahkan ada niat-niat bunuh diri. Alkitab bilang, orang kalau hatinya udah gak benar, itu dosa tuh sudah mengintip. Sama seperti ibu itu yang udah almarhum sekarang. Saya yakin setan mulai bilang mati aja, bunuh diri aja, ini jalan pintas. Tapi Alkitab bilang kepada kita yang hatinya seringkali gundah gulana, saudara yang sedang dalam posisi kecewa, saudara sedang mengalami tekanan. Ingat Alkitab katakan apa? Kita harus menjaga hati, menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya kita nggak sampai jatuh ke dalam perbuatan yang jahat. Ayat 8 jemaat. Kata Kain kepada Habil adiknya apa? Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu orang kalau udah dengki, orang kalau udah punya hati busuk, lihat. Sampai adik sendiri dia matikan. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel? Adikmu itu. Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10 apa? Maka sekarang apa katanya? Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Dampaknya apabila maka tanah itu sepenuhnya lagi kepadamu, engkau. Ini saudara perhatikan, kenapa sih iri hati bahaya? Karena Alkitab katakan sejak zaman Kejadian, orang yang punya dengki, orang yang hatinya busuk, orang yang iri hati, berkatnya itu setengah. Jadi jangan heran, saudara lihat orang makin sukses, saudara makin susah. Karena Alkitab sudah katakan dari awal, orang yang punya iri hati, apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, gagal. Itu kenapa kita harus lepas dari iri hati. 2022, kita lepas nih, hati kita harus belajar untuk memiliki ketulusan. Perhatikan, ayat yang ke-13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan terus seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka tentulah akan, iya. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16 sama-sama apa? Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan di sebelah timur Eden. Nah, saya masuk ke dalam pembahasan kisah ini. Seperti yang dapat kita ketahui, ya memang profesi Kain dan Habel itu berbeda. Kain adalah seorang petani. Nah, apa yang dilakukan petani? Menanam. Menanam sayur, buah, pokoknya sayur mayur lah, buah-buahan, vegetable. Nah, Habel adalah seorang penggembala, peternak lah kira-kira. I don't know apa yang dia ternak, dia bisa ternak sapi, kambing, domba, ayam, unggas, apapun. Dan ketika hari panen otomatis, karena Kain adalah seorang peternak, yang dia persembahkan adalah hasil ternak. Begitu juga dengan Kain, karena dia seorang petani, maka yang dia berikan sebagai persembahan adalah hasil tani. Nah, persoalannya kan ketika Alkitab katakan, Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel daripada Kain.
Di sini nih biasanya mulai banyak tafsiran-tafsiran. Saudara pasti sudah banyak dengar lah, hamba Tuhan menafsirkan berbagai macam. Dan yang paling sering ditafsirkan orang pendeta, biasanya dihubungkan dengan hukum-hukum dalam imamat. Karena katanya dalam imamat Tuhan minta persembahan yang dibakar itu adalah lemak-lemak, jeroan, dan darahnya dikucurkan di depan pembakaran di dalam mezbahnya Tuhan. Jadi mulai banyak tuh, wah karena Habel mempersembahkan lemak-lemak, darah, maka Tuhan lebih senang. Kalau gitu lebih beruntung jemaat yang gemuk-gemuk dong. Kalau berdoa langsung didengar sama Tuhan. Banyak lemaknya. Pendeta, saya udah doa lama kok kayaknya Tuhan gak dengar. Gemukin badan. Tuhan senang dengan lemak-lemak kamu. Iya, kan banyak tuh tafsiran yang kayak gitu tuh. Katanya Tuhan tuh memang senang darah, Tuhan tuh senang lemak. Aduh, kayaknya kejauhan lah kalau menurut saya. Makanya bapak-bapak kalau istrinya gemuk tuh bersyukur. Doanya lebih cepat didengar sama Tuhan. Jangan setiap dia gemuk dikomplain mulu. Ngelihat istri gemuk, istri saya gak enak ngomongnya. Lihat istri tuh bilang, besar anugerahmu semakin hari semakin bertambah besar. Tuhan senang lemak. Nah, kalau saudara tanya sama saya, pendeta kenapa Tuhan lebih menghinakan persembahan Habel daripada Kain? Jawabannya sederhana. The problem bukan masalah ini persembahannya darah dan lemak, ini persembahannya sayur-sayuran dan lain sebagainya. Persoalannya adalah Tuhan punya hak prerogatif untuk menentukan kepada siapa dia lebih berkenan. Sampai sini saudara paham gak maksud saya? Saya punya 2 anak, satu namanya Michael sekarang umur 7 tahun, yang satu lagi namanya Benzion, umurnya tahun depan April baru 2 tahun, jadi sekarang 1 tahun setengah. Nah sekarang Benzion sama kakaknya lagi senang main blok, tau gak? Blok Lego, yang disusun-susun gitu kan. Vano karena dia udah umur 7 tahun, dia punya tingkat kreativitas, motorik kecilnya itu lebih bekerja daripada Ben. Dia bisa susun, dia bisa buat, dia berimajinasi, dia bentuk. Ben cuma baru bisa mempertemukan 2 blok, A, B. Terkadang dia suka lihat kakaknya pamer ke orang tuanya. Vano kan, Pak, ini aku udah buat nih, bagus nggak? Ben suka lihat terus dia suka kasih bloknya dia ke kita. Terkadang belum jadi apa-apa. Karena dia, tapi yang paling puji Tuhan dia pernah nyatuin. Disatuin dia, Papa, Tati. Tete itu maksudnya makasih. Tati, Tete, Papa, Tete. Nah saya sebagai orang tua, saya punya hak untuk persembahan siapa yang lebih berkenan di hati saya. Iya kan? Bener gak saudara? Ya kan? Dua-duanya anak saya sayang, saya cinta sama mereka. Tapi waktu dua-duanya kasih pamer dia punya prakarya, saya akan lebih taruh hati ke Ben. Karena ya udah, saya senang walaupun cuma blok kecil. Saya lihat, wih punya Ben bagus. Kakaknya cemburu gak? Sering kali keki. Ben cuma begitu kan gak dibentuk apa-apa, dia protes ya kan. Itu kan gak jadi apa-apa Pak, ya tapi kan dia masih kecil dan lain sebagainya. Tapi intinya saya punya hak. Kepada siapa saya lebih memuji. Nah Tuhan tuh kira-kira seperti itu. Tuhan punya hak prerogatif penuh kepada seseorang untuk dia menentukan kepada siapa dia berkenan. Saya ambil contoh sederhana lah. Di tempat ini kita semua dengar firman yang sama. Kita nyanyi lagu yang sama. Kita panggil nama Tuhan, siapa namanya? Tidak ada perbedaan. Tapi kan berkat kita berbeda-beda. Ada yang punya handphone bagus, ada yang biasa-biasa aja. Ada yang gajinya sekian puluh, ada yang cuma sekian juta. Ada yang punya rumah sendiri, ada yang cuma ngontrak. Pertanyaannya sederhana, apakah Tuhan tidak adil? No, Tuhan punya hak prerogatif. Kepada siapa dia akan mencurahkan berkatnya, kepada siapa dia akan memberi. Kan Alkitab bilang, ada seorang pemilik kebun anggur, dia mencari kebun anggur. Jam 6 pagi dia keluar dan berkata, maukah engkau bekerja di kebunku sampai jam 6 sore, upahmu 1 dinar. Jam 9 dia keluar lagi, maukah engkau bekerja di kebunku sampai jam 6 sore. Jam 12 dia keluar lagi, maukah engkau bekerja di kebun anggurku sampai jam 6. Yang lucu Yesus bilang, jam 5 sore dia keluar dan dia berkata kepada orang di luar, maukah engkau bekerja di kebun anggurku sampai jam 6 sore. Ketika jam 6 selesai,
Seluruh pekerja dikumpulkan. Yang bekerja 12 jam berpikir, saya akan terima lebih. Karena yang kerja 1 jam juga terima 1 dinar. Aku kerja 12 jam, pasti aku terima lebih banyak. Yesus bilang apa? Dia memberikan nilai yang sama kepada orang ini. Orang ini protes, Tuhan, kan saya kerja lebih berat. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kenapa upahku sama dengan orang yang kerja bahkan hanya 1 jam? Apa kata Yesus? Cemburukah engkau? Jika aku memberikan hak milikku kepada siapa yang ingin kuberikan. Cara Tuhan bertindak dan bekerja itu tidak sama. Seperti yang kita pikir. Kita berharap orang lain naik pangkat, kita juga berharap, oh saya juga harus naik pangkat. Kita berpikir orang lain punya rumah, oh saya juga harus punya rumah. Keinginan itu boleh. Tapi kecemburuan itu sesuatu yang dosa di hadapan Tuhan. Nah Kain cemburu karena Habel lebih diindahkan. Makanya Tuhan tanya, kenapa mukamu muram? Karena hatinya udah mulai ada kedengkian. Dan orang dengki sikap perbuatannya jadi bodoh. Dia panggil adiknya ke padang dan dia pukul. I don't know, mungkin pakai batu besar, mungkin pakai kayu, pokoknya Habel sampai mati. Dia lupa itu kan saudara sendiri. Sama seperti kita gereja satu dengan gereja lain. Gereja ini ngejelekin gereja itu juga gereja. Kita lupa, kita satu dalam Tuhan. Pendeta ini, wow itu pendeta gak ada urapan. Saudara ingat gak kasus-kasus yang kemarin 2020 masuk 2021. Gereja besar sama gereja besar saling jelek-jelekin tuh di YouTube. Nonton gak yang kayak gitu? Maaf ya saya jujur aja, saya gak mau lihat. Enek saya ngeliatnya. Betul mereka dipakai Tuhan semuanya. Tapi bukan untuk saling menghakimi. Karena tubuh Kristus itu beda-beda. Saya ambil contoh, tangan protes. Wah kaki gak bisa pegang gelas. Pernah kaki saudara pegang gelas? Gue minum teh dulu ah. Pernah lihat kaki megang gelas? Karena fungsinya bukan seperti itu. Lalu kaki mulai bilang sama tangan, tangan gak pernah pakai sepatu. Bayangin gak? Kalau tubuh kita misalkan sama, tangan semuanya. Bukan manusia, monster. Justru setiap anggota tubuh punya kemampuan, cara yang berbeda-beda. Jari kita aja yang ada dalam satu telapak aja fungsinya beda-beda. Kenapa yang ini lebih besar? Kenapa yang ini lebih kecil? Fungsinya beda. Saudara pernah gak ngupil pakai jempol? Hah? Saya tahu sebagian pasti pernah. Tapi akan lebih dalam. Dan engkau akan menemukan harta-harta yang tidak ternilai kalau pakai kelingking. Karena kalau pakai jempol, sebesar-besarnya lubang hidung saudara, pasti hanya sebagian kuku yang masuk. Tapi kalau kelingking, sampai ke batang otak. Ada kan orang kalau ngupil kan, waduh, saya pikir ini ngupil atau PCR ya kan, masuk amat ya ke dalam. Saya pikir lagi antigen dia. Tapi itulah fungsi. Nah, yang lucunya kan begitu, orang Kristen satu dengan Kristen yang lain, Katolik sama Protestan, padahal kita sama. Satu tubuh dalam Tuhan. Kenapa? Dengki dan iri hati menjadi bagian kehidupan kita. Makanya saya mau tekankan kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, apa yang membuat kita lepas dari iri hati dan dengki? Ada beberapa poin yang saya mau tekankan pada hari ini. Sama-sama kita lihat satu peristiwa tentang iri hati mendatangkan petaka. 1 Samuel 18. Sebenarnya ayatnya kebanyakan nih. Tadi saya baca tadinya saya 1 Samuel 18, 6 sampai 30. Pas saya selesai baca ayat, beberapa jemaat udah pulang. Saking banyaknya ayatnya. Ya saya potong-potong aja lah udah. Saudara perhatikan ya. Ayat yang ke-8, pasal 1 Samuel 18 ayat yang ke-8, perhatikan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Karena di ayat 7, wanita-wanita yang menyambut Daud dan Saul pulang dari peperangan bernyanyi. Mereka katakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan apa? Saudara tahu kalimat itu. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, 1, 2 ya. Apa katanya? Sejak hari itu maka Saul. Dan apa yang terjadi? Ayat 10 dan selanjutnya dikatakan roh jahat hinggap pada Saul. Tapi apa yang Alkitab ceritakan berikutnya? Selalu Saul merancangkan yang jahat. Dia pertama coba tombak Daud. Jeder. Ternyata Daud dapat mengelak sekali.
Dia lempar lagi tombak sekali lagi, jeder. Daud dapat mengelak lagi. Saul mulai ketakutan. Tapi orang kalau dengki, dia gak akan puas sampai orang yang dia benci itu hancur. Alkitab bilang Saul merancangkan hal yang jahat. Dia dijadikan kepala pemimpin 1000 pasukan. Kalau berperang mereka ada di barisan paling depan. Dan otomatis yang paling depan, yang paling cepat mati. Tapi karena Tuhan menyertai Daud, apa kata Alkitab? Rancangan busuk dari Saul justru membuat Daud semakin dicintai oleh rakyatnya. Karena dimanapun Daud ditempatkan, di posisi yang paling menyakitkan pun, kemenangan selalu terjadi bagi Daud. Terus, Saul merancangkan banyak hal yang jahat. Sampai apa yang terjadi? Saul bilang, Daud adalah buronan. Tangkap dia hidup atau mati. Tapi Alkitab cerita sampai pada akhirnya, semua rancangan Saul kepada Daud gagal. Why? Karena orang yang busuk hati pasti hancur dengan sendirinya. Makanya ada orang bilang begini, pendeta, saya ini di kantor suka dijahatin orang. Gak tahu kenapa, saya gak ngerti salah saya apa. Tapi orang itu gak suka sama saya. Saudara pernah gak ada di pengalaman yang seperti itu? Tetangga, kita gak pernah repotin urusan dia. Dia repot betul urusan kita. Di kantor, di kampus, bahkan di keluarga. Kita gak ngerti. Orang itu kenapa ngomongin kita terus? Padahal kita gak pernah ngomongin dia. Jawabannya sederhana, orang-orang itu busuk hati. Orang suka tanya, Pak kalau saya diperlakukan begitu gimana caranya? Gampang. Saudara pernah lihat gak buah busuk? Ini kan lagi musim mangga nih. Kalau saudara tanam mangga, beberapa pohon sekarang lagi berbuah. Siap dipanen. Kalau pohon mangga itu menghasilkan buah yang busuk, apa yang dilakukan kita? Diam aja. Karena buah busuk dengan sendirinya akan jatuh. Saudara kalau ngelihat buah mangga busuk repot gak? Aduh gimana ya? Aduh stres nih mangkanya busuk lagi. Aduh baca di Google, gak perlu. Diemin aja. Karena buah yang busuk cepat atau lambat pasti, sama-sama bilang sama saya, pasti jatuh. Jadi kalau saudara lagi dijahatin orang, saya gak tahu ya zolim apa yang sedang terjadi bagi saudara. Engkau diinjak oleh atasanmu kah? Engkau difitnah oleh rekan sepekerjamu kah? Engkau sedang dirancangkan yang jahat? I don't know. Tapi orang yang busuk hati, dia seperti buah busuk. Cepat atau lambat pasti jatuh. Lalu apa bagian kita? Sabar. Bagian kita tenang aja. Lihat Daud. Daud berteman baik dengan Jonathan. Siapa Jonathan? Anak dari Saul. Saya kasih gambaran sederhana ya. Daud itu sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu Israel. Siapa Jonathan? Jonathan adalah penerus dari keturunan raja karena Saul. Seharusnya Daud melihat Jonathan itu ancaman. Karena selama masih ada Jonathan dan keturunannya, dia gak akan pernah jadi raja. Saya sendiri saudara paham maksud saya. Tapi yang menarik Alkitab bilang apa? Daud justru bikin perjanjian setia kepada Jonathan. Padahal dia diurapi jadi raja oleh nabi langsung. Tapi dia tetap kepada Jonathan apa? Dia tetap tulus. Dia tetap tulus. Itu rahasia kenapa Tuhan angkat Daud setinggi-tingginya. Karena dia gak ngelihat Jonathan jadi ancaman. Dia berkawan baik sampai akhir kematian Jonathan. Dalam hidup saya dan hidup saudara, dengar baik nih. Ada 3 model orang akan kita ketemu. Pertama, orang di atas kita. Kedua, orang di sebelah kita. Ketiga, orang di bawah kita. Nah orang kalau punya hati yang benar, lihat orang di atas tuh belajar. Kenapa ya dia bisa di situ ya? Kenapa dia bisa naik ya? Apa sih rahasianya? Apa sih metode yang dia lakukan? Dia belajar. Tapi orang punya hati busuk, lihat orang di atas, dicari kesalahannya. Apa nih? Ini gimana nih? Wah pokoknya model-model kayak gini lagi rame di Indonesia nih. Artis mana yang lagi punya kesalahan, dicecer sampai mati. Pokoknya wah yang ini kan katanya nih. Si Baimong gini, wah gak bener tuh, wah rame semua ngomongin itu. Itu orang-orang dengki kayak begitu tuh. Lihat kesalahan orang seneng, dia pengen ngomong, dia berkata atas kebenaran, padahal dengki hati. Dia lihat di atas gimana caranya cari kesalahan, jatuhin. Yang kedua orang di sebelah kita, orang kalau punya tulus hati, kalau ada orang di sebelah kita gandengan tangan. Yuk gimana yuk maju sama-sama yuk. Yuk sama-sama sukses, sama-sama jaya. Itu orang yang hatinya tulus. Tapi hati yang busuk dan dengki, lihat orang di sebelahnya, dia sikat, dia sikut, dia fitnah, gimana caranya balik lagi ke bawah. Yang ketiga, kita akan melihat orang yang ada di bawah, orang yang tulus hati,
Kalau ngelihat yang ada di bawah tuh pengen nolong, pengen bantu. Apa ya? I do something lah, ayo naik yuk, naik. Itu orang tulus hati. Kalau busuk gimana? Abis diinjek. Ya mampus lu. Tapi betul. Ada banyak orang Kristen, dia pelayanan. Dia doa. Dia menyampaikan firman. Dia sebut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memperkatakan tentang kasih. Tapi cara hidupnya, hatinya busuk, saudara. Itulah kenapa apa yang kau buat, apa yang kau kerjakan, apa yang kita lakukan seringkali gak pernah ada hasil yang positif. Karena Tuhan bukan lihat tampilan kita sebagai orang Nasrani. Tuhan lihat hati. Orang bisa gak tahu apa yang kita buat. Orang bisa gak ngerti apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan lihat semuanya dengan telanjang. Apalagi iri hati, kan minggu lalu sudah saya bilang. Iri hati itu dosa yang paling sulit diakui oleh manusia. Sombong itu orang masih mau ngaku. Pelit itu orang masih mau ngaku. Tapi kalau iri hati, lu sirik ya? Ih, najis. Siapa yang sirik? Nah itu tuh kayak gitu tuh. Ada 2 poin yang saya mau bahas. Yang pertama, kenapa orang bisa sampai iri hati? Perhatikan ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita koreksi hati kita. Yang pertama, orang iri hati karena tidak punya kepercayaan diri atau self confidence-nya itu rendah. Kalau saudara lihat tadi saya pakai contoh Daud dan Jonathan, Daud itu sudah diurapi jadi raja. Sedangkan Jonathan adalah penerus Saul, tapi Daud sangat tulus. Karena dia percaya ada berkat yang baik akan dia berikan, akan Tuhan berikan. Orang iri hati seringkali gak percaya berkat Tuhan. Dia selalu sirik dan merasa orang lain lebih beruntung, lebih sukses, lebih bahagia dibanding dia. Makanya orang kalau iri hati ya itu, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kan kemarin kan saya diajak pergi sama pengembala. Jadi ada kesempatan lah saya ngomong panjang lebar. Karena di sana tuh hari-hari ngobrol tuh sampai mati lah pokoknya ngobrol. Pak Gembala itu kan bangunnya pagi sekali. Jam 4 dong dia udah bangun, terus dia lihat laut sendirian. Saya udah dikasih tahu hal itu, jam 4 tuh biasanya dia udah bangun, dia jalan ke dermaga, dia lihat-lihat. Nah biasanya kita yang diajak tanpa keluar duit harus tahu diri. Menemani orang yang ngebayar kita ya kan. Saya lihat bangun, kan saya tidur satu kamar 3 orang. Saya, Pendeta Richard, terus sama Om Harmonius bertiga kan tidur kan. Saya udah pasang waker jam 4 karena Pak Gembala itu suka bangun jam 4 udah jalan. Jam 4 bangun udah, itu hari yang malam pertama tuh. Kan saya 2 malam. Udah kita cerita-cerita aja ya santai-santai. Saya udah jam segini oke. Udah habis ini kan masih lama jam 3, udah bangun. Saya lihat Om Harmonius masih tidur. Om Harmonius tuh main keyboard di Soho. Pak Richard juga lagi penyembahan dalam roh dan kebenaran. Saya ngintip jendela, keluar lu ya kan. Bener keluar jam 4 pagi lu bayangin. Pak Gembala keluar. Padahal tidur itu baru jam 12 lewat tuh baru tidur. Jadi Pak Gembala tuh kayak kalau usia udah bertambah kan biasanya tidurnya agak berkurang kan. Jalan. Tapi saya lihat senior-senior saya masih tidur sudahlah. Dosa tanggung rame-rame ya kan saya tidur lagi. Jadi kita ngomong tuh dari jam setengah 6, jam setengah 7 tuh ngobrol, makan ngobrol. Nanti sampai jam setengah 12 lagi. Bahas firman lah, sampai ke alien lah kita bahas semuanya. Diomongin semuanya, udah. Saya tanya sama Pak Gembala, Pak saya mau tanya dong, Bapak bener gak sih pernah miskin? Saya tanya jujur-jujur aja, karena kayaknya beda betul. Hidup kita sama hidup dia tuh beda. Kita kalau makan masih ngelihat sebelah kanan harganya. Kalau makan ke restoran kan gitu kan, orang yang silakan, terus dia nungguin, nanti deh kita panggil. Bukan karena lama milih, gak enak nyari yang murah tuh enak. Makan terus dicari. Kalau model Pak Gembala kan enggak, pesen aja, masalah bayar nanti. Kalau kita kan enggak, sepanjang makan doa Tuhan. Turunkan kuasa roh diskon dalam nama Yesus. Jadi saya tanya, Pak bener pernah miskin enggak? Kan banyak orang kaya tuh biasanya ada pengaruh dasarnya. Keluarganya kaya, ada modal, ada warisan. Dia bilang, lu kalau gak percaya ya Bi, ini ada bini gua nih di sini, ada Bu Misu. Ini ada anak saya nih, ada Jeffrey. Lu tanya langsung sama mereka. Sama gak cerita saya sama cerita mereka? Pak Gembala tuh pernah ada di posisi miskin, mungkin lebih susah dari setiap kita. Dia pernah bilang sama saya dulu sampai uang bensin motor, bukan cuma sekali ya, berkali-kali tuh minta tolong sama toko sebelah untuk isiin. Itu satu.
Yang kedua ya, kalau cerita tentang baju dengan bayar 1.500 udah sering denger lah. Saya tanya, Pak apa lagi yang paling susah? Dia bilang dia makan bubur, lauknya tuh ikan asin cuma dicampur supaya dapat rasa asinnya di bubur itu. Ikannya tuh makannya nanti, sore, makan campur bubur lagi, makan seperti itu. Ketiga, dulu Pak Jeffrey, Ko Jeffrey saya manggilnya, itu kan anak pertama. Dulu supaya ada vitamin, saudara tahu nggak apa yang dikasih sama orang tuanya? Itu ceker sama kepala ayam direbus sampai kental. Nah itu kaldunya itu yang dikasih, pengganti susu. Karena nggak bisa beli susu. Yang keempat yang paling parah. Jadi lu tahu, si Jeffrey ini pernah sakit waktu kecil. Gua nggak ada duit, cuma ada 10.000 untuk kebutuhan pekerjaan, akomodasi. Nggak ngerti gimana, doa istri. Ini ceritanya beliau ya, saya nggak ngurangin nggak tambahin. Tuhan bilang, suruh ambil daun di depan rumah, petik rebus kasih ke anak. Itu kan gila saudara. Orang yang melakukan itu cuma dua. Yang pertama benar-benar beriman, yang kedua putus asa, memang udah gak ada solusi. Jadi katanya Bu Misu itu dia petik-petikin daun di depan. Saya gak ngerti apa yang dia petik itu di depan, dia rebus. Hasil rebusan itu dikasih sama anaknya. Sesusah itu saudara. Beliau pernah ada di posisi itu. Saya tanya sama beliau, Pak apa yang bikin Bapak jadi sukses? Apa yang bikin Bapak jadi diberkati? Karena kita di sana tuh kan kita kan di pulau. Airnya kan air payau, tau gak air payau? Air asin itu 30%, tawarnya 70%. Jadi kalau mandi itu pertama rasanya asin, kedua masih licin. Pak Gembala pakai aqua dong. Gue tinggal minumin aja. Yang netes gimana dia. Karena dia nggak bisa pakai gitu. Aduh, kita aqua aja kalau bisa pakai ngisi ulang yang 6.000. Dia aqua asli dipakai buat gebilas lagi. Saya tanya, Pak, gimana Bapak bisa sukses kayak gini? Bapak sampai sangat terberkati. Apa jawab dia? Yebi, segala sesuatu itu Tuhan udah siapin. Cuma tinggal tergantung hati kita. Kita pantas terima atau tidak pantas terima. Dia itu Bapak yang baik. Baik bukan cuma dalam hal memberi. Dia juga baik mengetahui siapa yang pantas terima dan siapa yang tidak pantas terima. Nah seringkali kenapa kita gak pernah terberkati? Jangan-jangan masalah kita adalah hati kita. Kita nih busuk hati seringkali. Busuk hati itu gak bisa dinilai orang lain. Busuk hati itu gak bisa terpantau sama orang lain. Cuma antara kita dan Tuhan yang tahu. Dan apa yang Tuhan bilang dalam Kejadian? Orang yang dengki, orang yang iri, apapun yang dikerjakan tanahnya gak mau mengeluarkan hasil. Makanya saya mau bilang 2022 kita semua harus lepas dari iri hati. Sama-sama bilang sama saya harus punya ketulusan. Iya tuh orang tulus itu orang lain bisa gak hargai. Orang tulus bisa dianggap bodoh. Orang bilang lu kalau bisnis tulus-tulus terus kapan suksesnya lu? Gak apa-apa. Karena berkat datang dari Tuhan. Amsal bilang apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang kaya. Jerih lelahmu tidak menambah satupun. Alkitab bilang apa? Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi benar. Duduk sampai larut malam makan roti dari hasil kerja kerasmu. Karena sesungguhnya Allah memberikan semuanya itu kepada orang yang dikasihnya. Sekalipun dalam keadaan tidur. Orang iri itu cuma susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Sama kayak lagunya itu tuh. Armada ya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana. Lu lihat IG orang jalan-jalan, harusnya aku yang di sana. Lihat orang beli mobil, jalan pakai mobil, harusnya aku yang... Ini nih, jenis-jenis orang gak bakal sukses. Kenapa? Hatinya busuk. Tanya sebelahnya, walaupun pakai masker, hati kamu busuk gak? Tanya aja. Gak apa-apa kan sesama hati busuk sharing ya kan? Kepada setiap jemaat Tuhan saya mau bilang, 2022 nih harus siap nih hati bersih supaya apa? Kita dianggap layak untuk terima berkat daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa orang bisa sampai iri hati? Kenapa orang simpan dengki dalam hidupnya? Yang pertama karena dia gak punya kepercayaan diri. Yang kedua, coba lihat, udah langsung aja lah. Karena kita tidak punya jiwa besar. Karena kita ini jiwanya kerdil. Hidup ini gak pernah sama. Hidup ini selalu berbeda. Ada orang kerja kecil dapat hasil besar. Ada orang kerja besar hasilnya kecil, itu realita. Lalu apakah Tuhan tidak adil? No. Bagian kita tuh cuma bersyukur. Orang dunia dengan dengki dia bernyanyi, harusnya aku yang di sana. Kita orang percaya yang beriman kepada Tuhan, waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kalimat ini nih. Lewati cobaan, ku tetap apa yang kita percaya? Waktu Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang kedua, bagaimana orang bisa timbul dalam iri hati karena terlalu banyak membandingkan apa yang orang punya dengan apa yang kita miliki. Pak, Bu, dari lahir saja setiap kita sudah berbeda. Telunjuk kita, saudara udah tahu lah faktanya. Penelitian mengatakan bahwa dari seluruh umat manusia tidak ada yang sama. Bahkan mereka yang kembar identik pun, sidik jarinya nggak sama. Dan ternyata bukan cuma sidik jari, apa yang berbeda? Pusar. Kalau dicap gitu, setiap kita tuh beda-beda, bentuknya beda-beda, nggak ada yang sama. Artinya Tuhan nggak pernah pakai bahan lama untuk dibuat yang baru. Misalkan gini, udah banyak yang mati, Tuhan bilang udah deh, pakai mereka lagi deh. Untuk lahir lagi deh. Nggak ada. Tuhan ciptakan setiap kita tailor by God. Tuhan yang jadi penenunnya. Tuhan yang jadi penjahitnya. Dari mana? Dari dalam kandungan ibu kita. Jadi kalau jempol aja kita beda, begitu juga dengan nasib. Bersyukur itu Pak, Bu, bukan cuma apa yang baik yang kita miliki. Bersyukur itu bukan cuma apa yang kita sukai, kita terima. Bersyukur bahkan sekalipun engkau gak memiliki apa-apa, itu bagian yang terbaik dan terpenting. Saul gak punya itu. Dia baru dengar pujian atas Daud, dia mulai mendengki. Sampai kapan? Sampai mati, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bukan cuma Saul yang mati, anak-anaknya, sampai cucunya semuanya kehilangan. Kan Mephiboset itu kan cacat kan, sampai gak bisa jadi raja. Kenapa? Karena kalau engkau dengki, kalau engkau hati busuk, yang pukul bukan manusia, Tuhan yang pukul semua dalam hidup saudara. Saya kasih tahu aja, saudara yang punya iri dengki sama orang, saya mau bilang, engkau sedang berurusan sama Tuhan. Makanya kalau saudara lagi jahatin orang, dengar nih. Lalu orang yang saudara jahatin bilang begini, Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tanganmu. Mate maho, saudara. Karena engkau tidak lagi berurusan dengan manusia. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan semesta alam. Begitu juga engkau. Kalau hari ini engkau jadi korban, dengki orang sama engkau. Orang jahatin saudara. Orang tekan sama saudara. Orang buat yang buruk sama saudara. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, saya ampuni. Semuanya aku taruh ke dalam tangan Tuhan. Mate maho orang itu. Benar, kalau urusan sama manusia ada batasnya. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan bisa kejar sampai ke keturunan loh saudara. Makanya kan ada istilahnya kan dosa keturunan, itu persoalannya. Tuhan kalau udah balas, dia balas sampai ke bawah-bawahnya. Selama engkau tulus hati, selama engkau hidup benar di hadapan Tuhan, orang boleh rancangan yang jahat. Yusuf bilang apa? Tuhan membuat menjadi kebaikan. Ada 5 poin terakhir, saya tutup. Saya mau beresin semua karena besok saya akan bahas tentang penghambat perkenanan akibat angkuh. Jadi saya sudah bahas kebodohan, iri hati, minggu depan angkuh. Jadi ada beberapa poin. Saya mau kita masuk 2022 dengan hati bersih supaya ada perkenanan Tuhan, mendatangkan mujizat. Perhatikan Alkitab, udah gak usah baca Alkitab lagi deh, dengar baik. Yang pertama, bagaimana kita lepas dari iri hati? Yang pertama, percaya diri bahwa Allah mengasihi kita dan punya rencana. Ada jatah bagi setiap kita, sama-sama bilang sama saya jatah. Saya kesaksian singkat, tadi orangnya duduk di sebelah sini. Beberapa bulan terakhir intinya mereka dalam keadaan sangat terpuruk, sangat-sangat hancur hidupnya secara ekonomi. Bahkan ada satu malam dia hubungi saya, dia bilang gini, pendeta, kita semua keluarga sakit, tadi duduk sini suami istri. Suaminya situ, istrinya situ, sesi pertama. Kita sakit semuanya, sama anak-anak saya gak punya uang, sama sekali saya gak punya uang. Saya juga gak bisa nolong secara ekonomi, jadi saya cuma bilang sama mereka, Pak, doa, percaya Tuhan pasti tolong. Baru tadi, karena dia dengar saya ngomong tentang jatah, Tuhan tuh udah jatahin setiap kita berkat yang berbeda-beda masing-masing. Tunggu aja, tanggal mainnya pasti indah pada waktunya. Tadi dia datang, karena kan kita bilang gak boleh ada alkohol. Dia datang ngotot, masuk ke dalam ruangan, saksinya tuh siapa tadi? Si Desti kalau gak salah. Mbak minta didoakan. Saya diberkati Pak, dapat jatah mobil. Saya bilang Pak, saya nggak enak kalau ngedoain karena memang dilarang. Jadi Bapak saya doain, saya kasih minyak urapan, Bapak oles saja. Yang penting saya udah doa sekarang. Dia balik di bawa berkat, di bawa amplop. Pak, saya pengen berkati. Gimana mungkin? Beberapa waktu yang lalu sangat amat kekurangan. Hari ini sangat-sangat terberkati sampai dia menyisihkan berkatnya untuk hamba Tuhan. Jawabannya cuma sederhana. Karena ada masa di mana apa yang baik itu Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Jangan pernah takut.
Tuhan pelihara kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara saya. Kalau sehelai rambut aja gak mungkin jatuh tanpa izin Tuhan. Apalagi malah salah makan minum saudara. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi masa depan kita. Makanya Alkitab katakan apa? Masa depan di dalam Tuhan sungguh ada. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Pak minta kunci D, Pak. Jadi yang pertama, jangan membandingkan diri. Yang kedua, mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Yang ketiga, lihat ke bawah. Jadi kalau saudara hari ini merasa kurang beruntung, lihat orang-orang di bawah saudara. Do something, peduli, tolong mereka. Dan engkau akan timbul rasa syukur karena engkau sadar, iya ya, ternyata banyak sekali orang yang lebih susah dari hidup saya. Lalu kenapa saya bersungut? Karena hatimu busuk. Jadi kalau saudara hari ini lagi banyak tekanan, tolong orang di bawah. Supaya engkau sadar bahwa hidupmu jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada di bawah saudara. Dan yang terakhir, apa yang membuat kita lepas dari iri hati? Ketika kita berdoa minta hikmat Tuhan, saat hati ini mulai ada timbul iri ya. Iri itu seringkali memang bagian hidup setiap kita. Manusia itu pasti iri. Ngelihat orang sukses, orang bahagia, orang senang. Tapi ini saya tekankan. Ketika rasa-rasa itu datang, bawa sama Tuhan, bilang Tuhan, aduh enak banget ya dia. Duh Tuhan saya juga pengen Tuhan. Duh Tuhan lah yang berperkara. Nah itu orang hatinya bener tuh gitu. Kita seringkali kan ngelihat orang justru gak pernah gereja, gak pernah ibadah, kok diberkati ya. Mazmur Asaf bilang, aku cemburu melihat keberuntungan orang fasik. Aku cemburu melihat para pembual hidup dengan kenyang. Tapi kalimat akhir ketika dia memulai semua dengan keluhan, dia bilang apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan adalah bagianku sampai selama-lamanya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan ujian. Musim akan selalu berganti. Katakan kasih Tuhan tetap abadi. Worship leader di gereja yang dulu saya layani, sampai hari ini masih hidup dalam keadaan yang baik. Padahal dia merasa harusnya dia hidup dalam keadaan yang sangat buruk, karena dia gak punya pekerjaan lain selain jadi worship leader. Tapi di sesi kedua saya mau cerita langsung jemaat yang tadi datang sesi pertama. Kenapa saya tahu? Karena mereka selalu kasih kabar, Pak saya bener-bener udah gak punya apa-apa. Satu keluarga sakit, bahkan untuk makan pun mereka gak punya. Tapi tadi mungkin waktu dia dengar saya bilang Tuhan tuh udah kasih jatah sama setiap kita. Ada jatahnya, ada berkatnya, ada bagiannya. Dia mungkin ngalamin hari Tuhan, dia panggil saya, Pak saya mau kesaksian. Saya gak sempat lihat karena saya gak mau keluar, takut nanti jemaat lain minta doain. Tadi dia bilang, Pak saya dapat jatah mobil satu. Terus dia balikin minyak urapan saya, dia siapin amplop, dia kasih sama saya. Saya bilang, Pak bukannya berapa hari yang lalu Bapak kekurangan? Iya Pak, tapi ada jatah dari Tuhan buat saya. Saudara gak perlu takut, Tuhan tahu kok bagaimana memberkati hidup saudara. Saudara bahkan gak perlu berteriak atau mengeluh, Tuhan tahu kok kapan, bagaimana. Bagian kita cuma sabar, sama seperti Daud. Saudara tahu berapa lama Daud dikejar-kejar sebagai buronan oleh Saul? 17 tahun saudara. Dia masuk dari satu gua ke gua lain, dari satu lembah ke lembah lain. Dan ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, apa kata Daud? Aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Padahal dia sudah sangat pendengki. Tapi ini yang saya ingatkan, orang yang busukin hati, orang yang punya hati busuk sama saudara, gak usah dibacem-bacemin. Karena buah busuk akan jatuh dengan sendirinya. Ya saudara yang dijahatin keluarga, dijahatin sama rekan kerja, ditekan sama atasan, diperlakukan tidak adil dimanapun kau berada. Jangan takut, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Tundukkan kepala saudara. Doa masing-masing dalam hati, katakan Tuhan aku percaya. Aku percaya bahwa Tuhan punya bagian yang baik untuk mengubah itu. Dalam nama Yesus. Tuhan selalu menolongku. Katakan selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambutku, sehelai di rambut, tak akan terjatuh. Amin, amin. Tanpa seizin, katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu, amin. Katakan
Saya mau doa khusus buat setiap saudara yang hari ini sedang ditekan. Saudara yang sedang diperlakukan dengan jahat. Saudara yang gak diizinkan untuk terus naik. Ada orang ngejegal saudara. Ada orang fitnah sama saudara. Ada orang rancangan yang buruk bagi saudara sehingga hidupmu menderita. Hari ini kita mau belajar seperti Daud untuk tetap tulus hati. Susah rasanya. Tidak mudah untuk kita bisa melupakan apa yang orang buat. Tapi dengar baik. Seperti kepada Saul Tuhan buat. Demikianlah kepada orang-orang yang menyakiti saudara. Karena ketika engkau melepaskan urusanmu kepada Tuhan, mereka sedang berurusan bukan lagi dengan manusia. Mereka sedang berurusan dengan Tuhan semesta alam. Jangan takut Pak, Bu, jangan takut. Ada masa-masa di mana air matamu akan dihapus menjadi sukacita. Ada masa-masa di mana kekuranganmu akan diganti menjadi kelimpahan. Kuncinya hanya satu. Tetap tulus hati, percayalah ada berkat yang Tuhan sediakan. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, dimanapun kau berdiri, angkat pujian ini dan jadikan sebagai doamu. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu. Katakan, sehelai di rambutku tak akan jatuh. Amin, amin. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan, Tuhan, Engkau selalu menjagaku. Amin. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi sama-sama katakan dengan percaya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan dengan percaya. Selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin. Seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Seumur seperti apapun keadaanmu, katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Diberkatilah engkau yang mendengar, dan biarlah roh iri dan dengki dari hidup setiap kita dicabut di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan berikan kesabaran,